Dalam teori kepemimpinan, role model adalah teladan. Menurut Wikipedia, role model adalah seseorang yang memberi teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain. Bagi kami, sosok yang menurut kami pantas menjadi teladan adalah sebagai berikut. Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan presiden ketiga di Indonesia. Dalam pemerintahannya bekerja keras untuk bangkit dari krisis moneter. Pak Habibie merupakan lulusan Dr. Insinyur dari Jerman. Dalam kepemimpinannya, beliau sangat toleran. Beliau pulang dari Jerman pada waktu karirnya sukses di Jerman. Meski dari kalangan akademisi, namun beliau mampu masuk ke dalam politik. Kemudian bersama lembaga lainnya bekerja memajukan Indonesia. Bapak Artijo Alkostar merupakan salah satu hakim agung di Indonesia. Dalam karirnya, Bapak Artijo diyakini menjadi hakim yang tidak dapat disogok. Sebagai hakim agung, beliau telah menangani 19.708 perkara. Di lingkungan hakim, beliau sangat menghargai adanya perbedaan pendapat antara hakim. Bapak Artijo menolak segala gratifikasi dan berani menghadapi ancaman. Beliau berani mengeluarkan keputusan khusus dalam kondisi belum ada peraturan perundangan. Bersama rekannya, Bapak Artijo mengawal penegakan hukum di Indonesia. Haji Cahyokumolo, Sarjana Hukum, lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1957 di Surakarta, Jawa Tengah. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon adalah bentuk komitmen berorientasi pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti yang Bapak Cahyo lakukan. Inovasi pelaksanaan sistem seleksi aparatur sipil negara menggunakan sistem CAT adalah bentuk akuntabilitas kerja yang Bapak Cahyo lakukan. Merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah kompetensi yang dimiliki Bapak Cahyo. Lukas NMB, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Hukum, Gubernur Papua, putra pertama dari Pegunungan Tengah Papua yang dipilih masyarakat untuk memimpin Papua. Menghargai setiap orang dalam penyelesaian konflik adalah sikap harmonis yang dihabituasikan Bapak Lukas dalam kehidupan sehari-hari. Banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman untuk bertualang dan berburu di masa kecilnya, merupakan sikap adaptif Bapak Lukas. Terampil dalam penyelesaian konflik mahasiswa Papua di Surabaya dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa adalah sikap kolaboratif yang Bapak Lukas NMB terapkan. Tokoh berakhlak berikutnya adalah Ibu Susi Pujiastuti. Memberi bantuan pelayanan kepada nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah bentuk berorientasi pelayanan. Penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan merupakan sikap tegas dan akuntabel, kompeten di bidangnya dan mendapatkan penghargaan. Sosok ibu yang harmonis banyak dikagumi oleh banyak orang. Pelepasan lobster di Laut Natuna untuk melestarikan populasi lobster sehingga memberikan nilai yang jauh lebih baik. Adaptif dalam mengkampanyekan pelarangan penggunaan sampah plastik. Ibu Pujiastuti juga berkolaboratif dalam berbagai organisasi. Berikutnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, senang berorientasi pelayanan dan juga akuntabel dan juga berkompeten di bidangnya dan juga harmonis sesama masyarakat, loyal kepada orang lain, dan juga adaptif melakukan reformasi pada Nahdlatul Ulama. Dan terakhir, beliau juga sering berkolaboratif untuk kemajuan kedaulatan NKRI. Tokoh selanjutnya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat. Beliau memiliki nilai-nilai berakhlak. Dapat terlihat dari aktivitas beliau yang terjun langsung ke masyarakat serta mengayomi dengan mengeluarkan program-program seperti Jabar Quick Respon, program Layak Rawat, dan program-program lainnya. Integritas dan dedikasi tinggi yang beliau miliki selama menjabat sebagai pejabat negara menghasilkan karya-karya untuk wilayah Jawa Barat.
Beliau memiliki sifat kompeten, terlihat dengan terpilihnya beliau menjadi wali kota Bandung dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pada tanggal 6 April 2021, Pak Ridwan Kamil menggaungkan toleransi dan dialog dengan mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Tokoh selanjutnya adalah Najwa Shihab. Najwa Shihab merupakan salah satu jurnalis yang kerap menyuarakan suara rakyat. Beliau lantang menyuarakan keadilan pada kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh penting Indonesia dalam acara besutannya, yaitu Mata Najwa. Dalam perjalanan karirnya, Najwa Shihab mendirikan Narasi.tv sebagai rumah produksi bagi acara Mata Najwa dan memproduksi konten jurnalisme lainnya. Beliau pernah berkolaborasi dengan Bukalapak untuk mendorong anak muda beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya media digital. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang lahir di Karanganyar pada 28 Oktober 1968. Pelayanan publik yang responsif merupakan bentuk dari berorientasi pelayanan yang Bapak Ganjar lakukan. Memiliki sifat yang tegas dalam menolak pungli adalah bentuk akuntabilitasnya sebagai kepala daerah. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah salah satu bentuk dari kompetensi yang Bapak Ganjar miliki. Pintar dalam berkomunikasi dan menghargai setiap orang dalam menyelesaikan konflik adalah sikap harmonis yang Bapak Ganjar miliki. Loyal atau mengutamakan kepentingan negara juga menjadi salah satu sikap yang dimiliki oleh beliau. Habib Hussein Jafar Al-Hadar adalah seorang pendakwah yang memiliki sifat adaptif. Dapat dilihat dengan bagaimana dia memposisikan diri dengan lawan bicaranya. Sering melakukan diskusi dengan pemuka agama dari agama lain untuk menunjukkan bahwa perbedaan itu